kan harus ada perubahan. Ya. Artinya KPU menurut saya harus melakukan perubahan terobosan di mana ketika sudah selesai di TPS, kalau boleh ini semua form C1 itu tidak lagi beredar dalam pengertian beredar dengan cara yang tidak benar. Tapi kejadian Bang. Lah ya makanya Si rekap itu penuh itu gara-gara datanya diambil C1-nya dari Bawaslu KPU. lah itu maka saya bilang kan saya paham. Jadi ketika mereka alasan untuk pleno dan sebagainya, maaf kalau saya bilang orang-orang partai juga menggodanya banyak untuk itu. Godaan terbesar memang dari partai sebenarnya Bang. Iya. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai Di sinilah kita tahu, oh berapa perpindahan dari TPS 1 ke TPS 2, TPS 2 ke TPS 3 itu kita tahu. Jadi jumlahnya, berapa kertas suara yang keluar, berapa kertas suara yang sisa, teman-teman di KPPS udah bisa menghitungnya gitu. Mas Surya ada tanggapan Bang? Ya, saya pikir ini kan soal bagaimana penyelenggaraan di setiap TPS khusus ini dia dipastikan tidak ada ini apa namanya baik dari sisi daftar pemilihnya itu tidak ada lagi yang apa ya yang tidak jelas, yang tidak transparan lah. Sebab begini, misalnya gini, kalau dalam peraturan kan itu yang boleh memilih itu kan KTPL ya. Elektronik. Nah, sekarang yang namanya orang masuk ke lapas misalnya atau yang ditahan itu kan kita tahu nggak ya bahwa dia tuh punya elektronik atau tidak kan gitu. Nah di luar itu ya sepengetahuan saya ini kan agak apa ya tidak mungkin dia bisa didaftarkan sebagai pemilih di tempat kita kan gitu. Misalnya gini Mas Agus, ada orang ditahan, dia di Batam, tapi dia sebetulnya bukan penduduk Batam. Iya. Nah, sementara dia kan biasa lah, orang kalau sudah ditahan yang namanya KTP, identitas kita itu kan kita kan nggak tahu di mana berada. Iya. Bisa aja dia kan dan kan susah kalau dia mengaku dia elektronik, walaupun bisa dicek ya di data ya. Tapi itu kan tidak mudah saya pikir. Nah, saya pikir ini hal-hal yang begini-gini inilah perlu secara teknis dan secara apa ya aturan itu memang harus ya rigid lah kita. Ya, memang harus agak kaku supaya jangan sampai nanti orang digunakan dia bukan orang Batam tapi dia mencoblos di Batam, mencoblos provinsi, mencoblos di DPR RI. Ini kan kita repot. Iya. Padahal dia hanya boleh mungkin presiden mungkin. Ya, satu-satunya yang boleh di seluruh warga negara ini yang sudah 17 ya ke presiden. Nah, tapi kan kalau untuk ke kota, ke provinsi kan macam tadi misalnya, orang Sekupang ditahan di lapas perempuan di Batam Kota. Kan nggak bisa dia memilih di situ Batam Kota. Nah, ini yang memastikan inilah yang menurut saya yang harus bisa karena jangan sampai ukurannya itu ukuran surat suara di tempat. Wah ini belum habis ini surat suaranya. Kan kawan ini kalau dihabiskan aja lah ini. Nah, ini kan kita bagi-bagi aja katanya. Ini kita repot Mas Agus. Nah itu tadi Bang Surya yang saya bilang tadi. Kalau nggak tahu semoga ini periodenya Bosar bisa dilakukan lagi cross check KTP. Ya kita lakukan itu sebelumnya di periode kemarin. Ya kita cross check KTP makanya kita kembali lagi seperti yang Bang Surya bilang, mereka tidak memiliki identity karena apakah di kantor dan sebagainya itu bukan domain kita ya. Tapi ketika itu kita minta Disduk Capil juga datang. Yang punya hak di situ kan Disduk Capil yang ngecek. Ya, di situ kita lihat ya kita panggil ya sedikit agak-agak serem-serem juga nggak pernah masuk ke dalam-dalam gitu ya. Kita cek oh ini nanti ke depannya bisanya cuma dapat berapa kertas suara dan sebagainya. Itu ada. Dan saya pikir nanti di periode Bosar yang sekarang ini bisa lebih aware lagi begitu gitu loh. Jadi bukan
kita harus ngawasin, tapi kalau data itu data apa ya, mentahnya kan di teman-teman KPU kan. Iya, iya. Nah, kalau ini nggak clear ya otomatis ya tadi pertempurannya lebih banyak lagi nanti. Karena gini Mas Agus, Ya. ini teman-teman Bawaslu ini kan sekarang menemukan 4 juta data DPT yang tidak KTPL. Ya. Di luar KTP elektronik. 4 juta itu bukan sedikit loh. Betul, Ya. Nah, Batam berapa lagi? Nah, Batam itu ada 8.000. 8.000 kalau DPRD berarti bisa 1 kursi. Udah tuh kursi. Iya, sementara daftar pemilih khusus tadi itu aja kan hanya 3.100 3.100-an. lebih. Nah itu 8.000 belum clear ya Sar ya. Masih proses. Nah itu yang menurut saya, yang seperti inilah menurut saya tugas KPU secara teknis, Bawaslu yang mengawasi memang. Saya memang melihat Bawaslu ya, dari kerja yang lalu itu ya ada plus minus lah. Tapi menurut saya Bawaslu karena ada di TPS-TPS, mungkin itu yang bisa membantu partai juga. Jadi ketika nanti misalnya di PPK dibuka lagi, saya nggak tahu juga ini ke depan ini gimana nih, masih seperti dulu atau tidak. Kalau seperti dulu lagi ini, saya kira Seperti dulu apa maksudnya Bang? ya misalnya kecamatan lagi seperti itu kondisinya dalam membacakan apa itu saya kira sudah. Nah, Bang Bosar gimana? Bisa dijawab nggak? Kira-kira akan seperti dulu apa enggak tuh? Maksud saya begini, sebelum dia jawab dia. Kan harus ada perubahan. Ya. Artinya KPU menurut saya harus melakukan perubahan terobosan di mana ketika sudah selesai di TPS, kalau boleh ini semua form C1 itu tidak lagi beredar dalam pengertian beredar dengan cara yang tidak benar. Kalau beredarnya di KPU saya setuju. Ya. Jadi C1 itu harus beredar di KPU. Maksud saya KPU jangan nggak punya data gitu loh. Masa 1 hari 2 hari nggak punya data gimana gitu. Kita kan repot jadinya. Loh kan orang ini yang punya data. Masa nggak ada data? Tapi kejadian Bang. Lah ya makanya. Si rekap itu penuh itu gara-gara datanya diambil C1-nya dari Bawaslu KPU. Lah itu maka saya bilang, kan saya paham. Karena justru ada Bawaslu itulah, maka orang agak sedikit bisa. Ini terus terang aja, pertempuran sekarang ini bukan pada saat ini, memang ada benarnya bahwa setelah coblos dan sebelum coblos. Tapi kalau menurut saya memang ini sebelum coblos ini yang repot ya nih Mas Agus. Dan setelah coblos itu tadi itu data tadi. Jadi kalau misalnya data di KPU itu 3 hari tidak ada data, menurut saya inilah awal muasal terjadinya kecurangan-kecurangan. Ya. Tapi kalau misalnya Bawaslu sudah KPU sudah punya 3 hari sudah data lengkap, artinya 2 hari itu sudah terkumpul paling tidak 70%, karena mungkin di pulau agak lama ya. Tapi kan sekarang kan ada elektronik. Itu yang menurut saya yang harus segera ada perubahan. Jadi data itu kalau boleh begitu hari H itu masuk dong ke KPU melalui elektronik, dan itu diakui dan disahkan. Catatan bahwa form yang dikirim itu betul-betul yang secara faktual sah. Nah itu yang sebetulnya yang perlu ini betul-betul itu teknis ya Bang ya. Iya. Itu teknisnya itu Iya. memang begitu harus Iya. lebih cepatkan. Karena memang betul maaf Bang Surya ya. Seperti kemarin itu kita sampai malam besok pagi itu harus sudah sampai di Bawaslu. Kami tekankan ya, kita ada 2 komisioner yang turun seluruh staf ke kecamatan. Gitu. Jadi data kita itu di 2 hari sudah ada di kita semua. Gitu. Kalau mereka butuh untuk pleno, kita akan copy. Gitu. Dan kemarin memang betul seperti yang dibilang Bang Surya, teman-teman KPU ini belum melakukan hal tersebut. Sehingga ketika si rekap diminta ke KPU RI, ya akhirnya terakhir sampai batas waktu tertentu pun mintanya ke yang lain lagi. Gitu. Tapi sekarang kan KPU sekarang mantan Bawaslu. Kira-kira sudah belajar dari pengalaman itu, gimana Bang? Baik, artinya dari apa yang disampaikan tadi banyak evaluasi yang harus kita lakukan, ya, terutama masalah C1-nya lah, begitu ya. Jadi kalau berdasarkan aturan, ini kita masih sama dengan pemilu 2019, masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, begitu ya. Artinya sistemnya masih sama. Namun memang ada masukan-masukan kayak pemilu yang lalu itu ternyata C1 itu tidak dimiliki KPU pada setelah hari
pemungutan suara begitu. Jadi ini juga menjadi evaluasi kita bagaimana data ini secepat mungkin kita tarik ke atas begitu ya. Artinya kota itu sudah pegang datanya begitu. Tidak liar lagi. Dan sebenarnya sekarang juga sedang penggodokan PKPU tentang tungsura, perhitungan surat suara di TPS seperti itu. Ada yang mewacanakan itu nanti akan ada 2 panel karena pengalaman 2019 yang lalu itu banyak yang kecapean begitu. Jadi ini sedang sebenarnya dalam proses sebenarnya. Nanti kita tunggu saja PKPU-nya hasilnya seperti apa seperti itu. Dan ini kita juga butuh masukan-masukan sebenarnya. Apakah contohnya di TPS itu nanti memungkinkan untuk 2 panel? Otomatis mungkin nanti akan berpengaruh dari sisi luas lokasi TPS-nya. Kalau sempit bagaimana 2 panel contohnya begitu kan. Jadi ini juga harus dipertimbangkan seperti itu. Jadi artinya kita inilah butuh masukan-masukan sehingga nanti pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Tingkat kesulitannya Bang, misalnya dari yang lalu, itu tingkat kesulitannya gimana untuk menarik form C1 ke KPU? Tingkat kesulitannya di mana sebenarnya? Iya, artinya sebenarnya koordinasi koordinasi yang baik antara dari jajaran dari KPPS sampai dengan ke kabupaten kota itu sebenarnya harus terbangun dengan baik seperti itu. Dan menyadari bahwa data ini sangat penting dan sangat dibutuhkan begitu. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin karena C1 ini dibutuhkan di tingkat kecamatan sehingga ini belum selesai terkopikan. Sementara kan C1 ini sangat banyak begitu kan. Nah, jadi sehingga inilah yang mungkin kita evaluasi. Bahkan kalau di draft PKPU Tungsura itu di setiap TPS disediakan scanner. Itu ada wacana seperti itu nanti. Mesin fotokopinya begitu. Jadi nanti masing-masing saksi langsung sudah disediakan C1 itu seperti itu. Baik. Jadi sambil menunggu nanti proses putusannya. So kita gini Mas Agus, jangan sampai PUM C1 itu tanda tangannya yang saya pegang dengan yang pegang Bosar itu beda. Ada peluang seperti itu? Oh, iya, itulah persoalannya. Itu yang terjadi di 2019. Sebetulnya kalau apa yang dibilang Mbak Surya itu betul Mas Agus. Karena apa? Yang mengisi form C1 itu bukan KPPS. Saksi-saksi ngisi sendiri. Jadi ketika tanda tangan dia ada, tanda tangan saksi itu nggak ada. Padahal yang punya dokumen sebenarnya yang punya KPU. itu gitu. Makanya ketika tadi dibilang sama Bosar bagaimana untuk koordinasi, sebetulnya ya kita harus tegas ke bawah gitu. Kalau di Bosar tadi ditanya, saya bilang memang Bosar belum tahu, orang kemarin masih di bawah Bawaslu kan. Jadi otomatis tegas. Makanya kita menurunkan 2 komisioner untuk turun, seluruh staf turun. Ya, malam selesai ini, kalian butuh kita kopikan. Kita siapkan fotokopi di kantor gitu. Jadi ketika mereka alasan untuk pleno dan sebagainya, maaf kalau saya bilang, orang-orang partai juga menggodanya banyak untuk itu. Godaan terbesar memang dari partai sebenarnya Bang. Iya. Tapi sebetulnya itu juga Bawaslu juga perlu juga saya kasih masukan perubahan. Seperti apa misalnya. Jadi Bawaslu itu juga harus punya sistem di mana dia juga memberikan keterbukaan informasi terhadap masyarakat. Jadi mengakses informasi soal yang sudah diambil dari TPS-TPS itu juga Bawaslu harusnya bisa terbuka supaya jangan sampai nanti tadi itu yang akses saja yang bisa mengambil data dari Bawaslu. Walaupun memang tidak ada kewajiban ya. Kami tidak berwajiban untuk hal tersebut yang pertama, Bang Surya. Yang kedua, data itu bukan data Bawaslu. Data KPU. KPU betul. Jadi kalau Bang Surya mengatakan gitu, ngomongnya ke KPU bukan ke Bawaslu. Maksud saya. Itu kan, masukannya ke KPU. Enggak, Bawaslu kan punya data. Kan enggak apa-apa juga kalau dia bawa data yang dimiliki Bawaslu dari KPU tadi itu dia buat juga. Kan itu membantu. Kan boleh juga kan? Artinya dia buat dalam satu sistem elektronik ya di mana karena ya terus terang aja kenapa saya yakin Bawaslu bisa lebih cepat karena Bawaslu kan orang dia yang di TPS itu kan bisa mengambil langsung dan dia bisa melapor langsung kepada koordinatornya mungkin lalu diinput di Bawaslu. Nah, alangkah baiknya juga ya supaya KPU ini tidak main-main,
langsung aja Bawaslu buatin pengumuman begini loh di hasil sini ini. Tapi berdasarkan sistem elektroniknya punya Bawaslu gitu loh. Ya. Jadi supaya yang di KPU, wah ini Bawaslu udah sekian persen. Biar orang ini juga ini aware terhadap pekerjaannya gitu loh. Ya. Kalau Karena itu problemnya. kalau itu koordinasi kita Bang, sebetulnya koordinasi, makanya kenapa kami 100% ada, KPU nggak ada, makanya minta ke kita. Tapi cuma untuk dua lembaga ini saja, bukan untuk publis, karena data publis itu bukan domain kami, gitu. Baik. Domain sebelah. Ya, Pak Gultam ada tanggapan Bang mengenai keruwetan ini Bang. Baik, Pak Agus, sebenarnya sih sistem pemilu sekarang bisa disederhanakan ataupun disempurnakan lah. Ya. Dengan teknologi yang ada sekarang kan. Teknologi sekarang udah canggih, termasuk yang tadi dibilang Pak Bosar mengenai scanner itu. Handphone kita bisa scan kok sekarang. Jadi nggak perlu ada scan gitu, ada scanner itu. Mungkin kalau khusus scanner itu kan agak mahal mungkin biayanya. Handphone itu ada scan, makanya mungkin bagi kita partai politik mungkin ya perlu juga kita mengikuti teknologi itu. Ya. Mungkin saksinya harus punya handphone yang bisa ada scan, gitu, ada scannernya gitu. Jadi dan juga terkait tadi perhitungan suara itu kan sekarang kan kalau nggak salah ada Sirekap itu ya. Apakah Sirekap itu bisa digunakan di TPS ataukah cuman di kelurahan atau di mana? Kalau nggak salah di kelurahan ya Pak ya? Ya, Sirekap itu dari TPS. TPS. Hasil dari perhitungan di TPS itu dipoto dia langsung masuk ke sistem. Itu sih real time kan, berarti Real time. kita udah mengarahkan bahwasanya perhitungan suara itu udah real time ya. Dan kita mungkin informasi itu tidak langsung bisa kita ketahui karena kan tadi dibilang Pak Riza bahwasanya informasi itu hanya antara penyelenggara aja, KPU dan Bawaslu. Nah, kita di sini yang perlu penguatan ya di saksi. Itu aja sih kalau kita bahwasanya ya kita sebagai partai politik juga harus memutakhirkan teknologi kita lah untuk kita bisa dapat informasi yang benar-benar akurat gitu dan cepat gitu. Itu Ya. aja, Pak. Saya ingin mengkonfirmasi dari Bang Reza mengenai godaan itu rayuan itu dari partai politik. Kira-kira dari Perindo sikapnya gimana? Iya. Kalau namanya orang bertarung kan segala upaya kan diupayakan kan, tapi kita tidak sampai melanggar aturan yang berlaku. Ya. Ya, kita harus fair lah, yang jujur saja lah. Kalau memang kita berlakukan itu yang tidak aturannya yang ya melanggar aturan, ya kita harus berani menanggung risiko atas apa yang kita lakukan itu. Ya. Tapi kami sebagai Partai Perindo ya berusaha melakukannya tidak yang yang melanggar aturan lah. Sesuai aturan aja kita lakukan. Sesuai aturan aja. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota kalau dia pakai